Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Francisca Anna Rukmadewi, Kepala Sekolah TK Rumah Cita yang beralamat di Jalan DI Panjaitan 70, Kecamatan Mantrijeron, Yogyakarta. Setiap anak adalah unik. Setiap anak memiliki kekuatan kodratnya masing-masing. Pada anak usia dini, anak memiliki capaian perkembangan masing-masing. Tujuan dari suatu pendidikan adalah untuk mewujudkan manusia merdeka, yaitu manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri, sehingga manusia perlu mengenal diri dan berdaya menentukan tujuan dan kebutuhan belajarnya yang relevan dan kontekstual terhadap diri dan juga lingkungannya. Dengan keyakinan tersebut, maka pembelajaran berdiferensiasi menjadi relevan bagi TK Rumah Cita untuk mewujudkan manusia yang mampu mengembangkan diri sesuai kodratnya masing-masing. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah filosofi pengajaran dan pembelajaran yang menghargai dan merespon keragaman siswa dalam minat, kesiapan belajar, dan gaya belajar. Melalui pembelajaran berdiferensiasi, anak menggunakan beragam cara untuk bereksplorasi dan belajar, sekaligus meninggalkan atau meniadakan keseragaman dalam cara-cara memahami suatu pengetahuan. Pembelajaran berdiferensiasi adalah pembelajaran yang berpusat pada anak, karena dalam pembelajaran berdiferensiasi, setiap anak akan memperoleh pembelajaran yang bermakna, yang sesuai dengan konsep yang telah dikuasai oleh masing-masing siswa. Guru akan mendiferensiasikan pembelajaran melalui isi, proses, produk, dan lingkungan belajar. Saya akan menceritakan bagaimana saya memfasilitasi TK Rumah Cita dapat melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah bagi pendidik atau edukator di TK Rumah Cita. Mereka akan mendapatkan pengayaan dasar yang terdiri dari materi-materi seperti yang pertama hak anak, kemudian kedua keberpusatan pada anak, ketiga memahami keberagaman anak atau nilai inklusi, yang keempat perkembangan anak, dan yang kelima teknik fasilitasi. Pendidik juga diharapkan mampu berpikir kreatif dan mau mendengarkan suara anak. Pendidik juga harapannya mau belajar. Di TK Rumah Cita selalu mengadakan pertemuan seminggu sekali untuk mengevaluasi kegiatan pembelajaran yang telah berjalan dan saling berbagi pengalaman memecahkan permasalahan yang terjadi di kelas. Kemudian bagaimana strategi pembelajarannya? Yang pertama adalah pembelajaran yang berpusat pada anak. Setiap anak memiliki keterlibatan untuk mengembangkan potensi masing-masing. Pendidik akan melakukan asesmen awal untuk mengetahui potensi awal anak dan juga mengetahui latar belakang anak. Pembelajaran menggunakan tema yang berangkat dari usulan atau ide anak. Lingkungan pendidikan akan mengadakan perangkat pembelajaran yang mendorong anak untuk mengeksplorasi, menemukan masalah, dan mencipta. Yang kedua adalah adanya pilihan main. Anak memiliki kesempatan untuk merdeka memilih kegiatan main sesuai dengan minat dan kemampuannya. TK Rumah Cita menggunakan model pembelajaran area. Guru akan menyediakan pilihan main yang beragam tingkat kesulitannya. Guru memberikan gagasan main sehingga anak berkesempatan untuk mendapatkan pengalaman main yang beragam untuk mengembangkan pengetahuan yang beragam pula. Yang ketiga adalah adanya dukungan yang berubah-ubah selama kegiatan belajar, di mana mitra yang lebih terampil akan menyesuaikan dukungan terhadap lingkungan sesuai dengan kemampuan anak pada saat ini. Dukungan yang lebih banyak akan diberikan ketika tugasnya masih baru, sedangkan dukungan akan diberikan lebih sedikit ketika kemampuan anak sudah meningkat. Dengan demikian, anak akan mengembangkan penguasaan diri dan kemandirian anak. Yang keempat adalah diferensiasi pada hasil karya. Anak diberi kesempatan untuk melaporkan karya sesuai dengan minat dan kemampuan. Guru akan menilai, menganalisa hasil karya, dan mengidentifikasi
capaian perkembangan yang tampak pada karya tersebut. Dan yang kelima adalah mendukung kemandirian anak dan memberi kesempatan bagi anak untuk bisa berpartisipasi. Kemandirian anak akan mendukung keberanian anak untuk mengembangkan diri sesuai kodratnya. Ruang dan kesempatan yang diberikan bagi anak untuk berpartisipasi dalam memberikan pendapat, mengungkapkan keinginan, dan bermain sesuai minat dapat mendekatkan anak untuk mengembangkan diri sesuai dengan kodratnya masing-masing. Yang ketiga adalah bagaimana dengan kita juga akan membangun kemitraan dengan orang tua melalui parents meeting yang diadakan di awal tahun ajaran, di mana kita akan menceritakan tentang visi, misi, dan tujuan pembelajaran kita. Kemudian adanya kelas orang tua yang diadakan setiap bulan, kemudian adanya laporan kegiatan kelas yang diberikan oleh edukator kelas masing-masing setiap hari, dan yang keempat adanya unit layanan konsultasi bagi orang tua. Itulah beberapa strategi yang dilakukan untuk mencapai pembelajaran berdiferensiasi di TK Rumah Cita. Jadi di awal tahun ajaran biasanya kami diajak untuk melakukan assessment terhadap teman-teman kecil, bagaimana kebutuhannya, minatnya, terus kekuatannya teman-teman, serta latar belakangnya teman-teman kecil. Nah, lalu dari hasil assessment ini kami membuat rancangan pembelajaran, dan rancangan pembelajaran ini akan dicek lagi oleh Mbak Ana, lalu kami diskusikan apakah ini sudah sesuai atau adakah yang perlu ditambahkan. Lalu dari situ kami menyiapkan kegiatan di kelas. Terus biasanya Mbak Ana juga akan mengecek bagaimana kami menyusun yang ada di kelas, apakah sudah sesuai dengan rancangan pembelajaran. Terus kelengkapannya bagaimana, serta keamanannya apakah sudah sesuai dan siap untuk digunakan oleh teman-teman kecil bermain di kelas. Dengan pembelajaran berdiferensiasi ini yang saya rasakan ketika di kelas sih seru ya. Jadi teman-teman kecil itu lebih semangat untuk belajar karena itu kan yang pertama dari minatnya. Terus kami juga sebagai edukator itu juga semakin semangat, terus juga senang juga ketika melihat teman-teman itu bermain atau asyik dan semangat dalam belajarnya. Ya, jadi anak saya sudah bersekolah di Rumah Cita. Di tahun ini sudah mengalami perubahan baik yang cukup banyak gitu. Terlebih edukatornya atau guru-gurunya bisa memfasilitasi anak saya sesuai stimulasi tumbuh kembangnya gitu. Kebetulan anak saya tuh lagi mengalami ledakan bahasa ya, jadi senang sekali berbicara. Nah, di kelasnya dia mendapatkan kesempatan, misalnya ada kesempatan tampil saat circle gitu ya. Kemudian boleh mengungkapkan tema ide bermain atau tema mau belajar apa hari ini gitu. Jadi anak saya tuh merasa terfasilitasi ketika dia lagi senang berbicara. Iya, jadi agak kaget juga ya waktu edunya tuh kan biasanya kalau di akhir kelas suka ada ngobrol-ngobrol atau ada laporannya. Kalau misalnya hari ini anaknya ini ngapain aja kayak gitu atau di kelas kegiatannya seperti apa saja gitu. Nah, terus kebetulan ternyata saat itu memilih tema belajar gitu. Jadi kalau di Rumah Cita tuh kan biasanya ada tema belajar yang ditentukan oleh anaknya. Kalau nggak salah itu memakai cara voting gitu ya. Jadi anaknya boleh berpendapat, bermainnya apa, atau idenya apa, terus nanti di voting sama teman-teman di kelasnya. Kebetulan tuh anak saya milihnya Boboiboy, tapi tetap ditulis sama gurunya gitu. Jadi saya juga agak kaget gitu ya, kok tetap ditulis ya gitu. Ternyata memang difasilitasi dulu, nanti teman-temannya juga berpendapat lain, nanti baru dipilihnya itu lewat voting. Pengalaman menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di TK Rumah Cita menginspirasi saya untuk mengajak teman-teman edukator melakukan refleksi dari kelas masing-masing untuk perbaikan pembelajaran selanjutnya. Terima kasih, semoga menginspirasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi.